Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, nice to see you again. How are you today? Hopefully, Allah always give His blessing to all of you and your family. Okay, today we are going to learn civic. Now, before we start, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih-solihah, di tema 9 ini kita akan belajar PKN, yaitu menelaah persatuan dan kesatuan beserta dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti apa? Yuk, kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk sekarang perhatikan dulu dua gambar berikut ini. What do you think? Apa yang kalian pikirkan? Ya, betul. Gambar pertama ini adalah gambar yang menunjukkan perbuatan yang tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Ini adalah gambar pelajar yang melakukan tawuran. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak perlu kita contoh. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar yang menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan. Gambar ini adalah gambar suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, mana mereka bersatu. Ini adalah suasana yang tentunya sangat kita harapkan. Baik. Kita akan awali dengan arti persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan dapat diartikan suatu perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Sedangkan kesatuan itu merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, yang pertama adalah bersatunya beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi, di mana semua suku bangsa itu mendiami wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Makna persatuan dan kesatuan yang kedua adalah rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang tinggal di wilayah yang sama, yang memiliki sejarah yang sama, yang memiliki cita-cita yang sama di masa depan. Baik, makna persatuan dan kesatuan yang ketiga adalah semangat para pemuda bangsa Indonesia yang berikrar dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Anak-anakku yang solih-solihah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini bisa kita lihat pada istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang sekarang merupakan semboyan negara Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup di masa Majapahit. Baik, anak-anakku yang solih-solihah, sekarang kita akan lanjutkan dengan dampak persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan. Kita lihat dampak persatuan kesatuan bagi diri sendiri. Yang pertama akan menumbuhkan sikap tenggang rasa. Yang kedua akan menumbuhkan sikap saling menghargai. Dan yang ketiga akan memperkuat persatuan dalam keluarga. Sedangkan dampaknya bagi masyarakat, yang pertama adalah mempermudah dalam menyelesaikan masalah sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Yang kedua akan membantu dalam mengatasi konflik dalam masyarakat. Yang ketiga akan menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Sedangkan dampaknya bagi bangsa dan negara.
Yang pertama, akan mempercepat tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, karena pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Yang kedua, akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, akan membantu melestarikan nilai gotong royong dan kekeluargaan. Baik, anak-anakku yang salih-salihah, sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh pelaksanaan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan. Contohnya tentu banyak sekali. Salah satunya adalah pengambilan keputusan bersama. Apa yang disebut dengan keputusan bersama? Baik, keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Anak-anakku yang solih-solihah, kita sadar di dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak yang tentunya menuntut segera mendapatkan keputusan. Kita bisa melakukan proses pengambilan keputusan itu dengan cara musyawarah atau diskusi. Untuk memperoleh keputusan bersama tentulah tidak mudah. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi jika dilandasi dengan sikap persatuan dan kesatuan, insya Allah proses pengambilan keputusan bersama akan menjadi jauh lebih mudah. Baik, anak-anakku yang solih-solihah, setelah kalian tadi mengetahui tentang keputusan bersama bisa diperoleh manakala kita mengutamakan sikap persatuan kesatuan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan nilai-nilai yang harus dijunjung dalam proses pengambilan keputusan bersama berdasarkan sila keempat Pancasila. Baik, nilai-nilai yang harus kita junjung dalam proses pengambilan keputusan yang pertama adalah semua peserta harus memahami mengenai tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Kemudian yang kedua, semua peserta harus saling menghargai dan memahami pendapat orang lain. Yang ketiga, setiap peserta harus berlapang dada dalam menerima keputusan, kritik, dan saran atau masukan. Dan yang keempat, semua peserta tidak boleh memaksakan kehendak. Baik, anak-anakku yang soleh-solehah, sekarang kita akan buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian persatuan. Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Sedangkan yang kedua, pengertian kesatuan. Kesatuan adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Yang ketiga, makna persatuan. Makna persatuan yang pertama adalah bersatunya seluruh suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Yang kedua, yaitu perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah yang sama. Dan yang ketiga, semangat bagi para pemuda berikrar pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, pengambilan keputusan bersama adalah salah satu contoh penerapan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, sikap yang harus kita miliki dalam pengambilan keputusan adalah sikap lapang dada, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan memahami pentingnya pengambilan keputusan bersama. Baik anak-anakku yang soleh-solihah, supaya kalian lebih paham tentang materi yang sudah kalian pelajari hari ini, sekarang silahkan kerjakan tugas di buku tematik kalian halaman 66, nomor 2, kemudian dilanjutkan dengan halaman 115 sampai dengan 116. Kerjakan dengan baik dan teliti. Jika sudah selesai, upload hasilnya ke portal. Penilaian ini akan diambil sebagai penilaian pengetahuan maupun keterampilan PKN tema 9. Yang soleh-solehah, islamisasi pembelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Anak-anakku yang soleh-solehah, ada pembelajaran penting dari Quran Surat Al-Imran ayat 103 ini. Bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia
Tentunya kita harus sangat mensyukuri persatuan dan kesatuan yang sudah dirintis dari lama oleh para pendiri bangsa kita. Maka sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus selalu berusaha untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Okay, student, let's say alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Always stay at home, keep healthy, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.